Nah, teman-teman, di video ini saya hanya ingin berpesan ya kepada teman-teman semua. Ya, jadi di dalam bulan Rajab ini marilah kita tingkatkan kebaikan pada diri kita, bersedekah yang banyak, dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mungkin berzikir, berpuasa, atau mungkin melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain ya teman-teman. Karena di sini Allah sangat suka, sangat senang sekali dengan bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bagus Ya Karya Channel. Selamat malam teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bulan Rajab ya. Jadi ada banyak sekali rahasia-rahasia dan keistimewaan-keistimewaan di bulan Rajab ini teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan sampai menghadapi bulan Ramadan. Kita simak bersama-sama ya teman-teman. Jadi di dalam Islam ya, terutama yang beragama Islam, dalam Islam ini ada 4 bulan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Ada apa di balik 4 bulan itu, terutamanya di bulan Rajab? Kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan ya teman-teman, utamanya di zaman Rasulullah dulu, yaitu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan panjang ya teman-teman, tapi hanya dilakukan dalam satu malam. Kalau di era modern mungkin itu masih bisa dinalar ya, dengan kendaraan yang super cepat sehingga kita bisa menempuh perjalanan jauh itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tetapi di era Rasulullah dulu ini dianggap sebuah kejadian yang mustahil teman-teman. Bagaimana mungkin Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Saudi Arabia sampai ke Palestina ya, tepatnya di Masjidil Al-Aqsa, itu hanya dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 malam teman-teman. Itu kan mustahil sekali ya teman-teman. Tetapi ada salah satu sahabat yang membenarkan, yaitu sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan tentang perihal Isra Mi'raj itu. Dan yang paling bikin heboh lagi bukan hanya perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa atau dari Saudi Arabia ke Palestina yang hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam, melainkan dari perjalanan dari bumi hingga menuju ke Sidratil Muntaha, melewati 7 lapisan langit yang itu mungkin ilmuwan sekarang nggak mungkin ya bisa menembus itu. Nah, itu Rasulullah melakukan itu. Nah, semuanya itu adalah, kembali lagi, itu adalah mukjizat bagi beliau. Jadi kita sebagai umat Islam sepatutnya mempercayai bahwasanya kejadian itu memang benar-benar ada. Jadi kita umat Islam mengimani bahwasanya Rasulullah itu memiliki mukjizat, diantaranya adalah perjalanan Isra Mi'raj itu. Kenapa kok Isra Mi'raj itu dilakukan di bulan Rajab? Nah, itu karena memang Allah menghendakinya demikian teman-teman. Ya, Allah menginginkan bulan Rajab ini sebagai bulan yang istimewa di dalam kalender Islam atau kalender Hijriah. Jadi terjadilah perjalanan Isra Mi'raj itu di waktu malam. Ya memang sepertinya tidak masuk akal ya teman-teman ya. Di era zaman dulu orang melakukan perjalanan jauh hanya dengan mengendarai kendaraan binatang, unta, kuda, dan lain-lain. Itu secara logika memang nggak masuk akal sama sekali teman-teman. Tetapi ini fakta. Bahkan bukti-bukti sejarahnya pun ada, jejak-jejaknya pun ada. Bahkan Rasulullah ketika beliau setelah melakukan Isra Mi'raj dan memproklamirkan ke kaum kafir Quraisy, beliau pastinya ditentang, tetapi beliau bisa membuktikan.
Karena sebelumnya Rasulullah belum pernah melakukan perjalanan menuju ke Palestina. Ketika saat itu beliau ditanya oleh salah seorang kafir, bagaimana tentang bentuk dari Masjidil Aqsa. Rasulullah bisa menjabarkannya secara rinci, jelas. Bahkan diameter ukurannya pun Rasulullah bisa menjawabnya, teman-teman. Ini kan aneh ya, ya tetapi itulah mukjizat. Mukjizat itu memang adalah pembuktian bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi, dan semua nabi, rasul itu insya Allah memiliki mukjizat. Dan ada ya rasul yang mukjizatnya terkenal, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah laut. Nah itu kan juga nggak masuk akal kan teman-teman kalau menurut logika sekarang, tapi itu bisa terjadi. Nah selain Isra Mi'raj tadi, di dalam bulan Rajab ini juga terjadi sebuah peristiwa Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Amul Husni itu adalah tahun duka cita bagi Rasulullah, teman-teman. Karena Rasulullah kehilangan istri yang tercinta, yaitu Siti Khadijah, dan juga pamannya yang selalu membelanya, yaitu Abu Thalib. Beliau meninggal di saat bulan Rajab, sehingga Allah pun menghibur Rasulullah dengan cara diberikan perjalanan Isra Mi'raj tadi. Nah, hal-hal lain yang terjadi di bulan Rajab ini juga banyak sekali ya teman-teman. Di antaranya terjadinya perang Tabuk, itu juga terjadi di bulan Rajab. Kemudian turunnya perintah sholat pertama kali, itu juga ada pada bulan Rajab ini teman-teman, yaitu saat peristiwa Isra Mi'raj. Jadi saat itu Rasulullah naik ke langit ketujuh hingga ke Arsy. Beliau berdialog dengan Allah dan turun perintah sholat yang saat itu diturunkan oleh Allah sebanyak 50 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah mempertimbangkan, apabila 50 rakaat, apakah umatku sanggup melakukannya? Sehingga Rasulullah menawarkan, hingga akhirnya hanya sisa 5. Jadi 5 waktu ini kalau bisa jangan ditinggalkan ya teman-teman. Itu karena perjuangannya Rasulullah menawarkan sampai sedemikian rupa, teman-teman. Beliau harus bolak-balik ketemu dengan nabi-nabi yang lain untuk mempertimbangkan. Dan alhamdulillah, berkat perjuangan Rasulullah yang gigih, perintah sholat itu hanya dipangkas menjadi 5 saja, teman-teman. Yaitu sholat Isya, Subuh, Zuhur, Asyar, dan Maghrib. Nah, jangan sampai kelewat ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah pembebasan Baitul Maqdis, juga terjadi di bulan Rajab, teman-teman. Tepat pada 28 Rajab tahun 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Jadi saat itu Baitul Maqdis dibebaskan untuk rakyat Palestina. Dan juga di bulan Rajab ini adalah berakhirnya masa kekhalifahannya, teman-teman. Jadi pemerintahan Islam itu runtuh pada bulan Rajab, teman-teman. Saat itu di era dinasti Utsmaniyah, yang ada insiden kudeta yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, Turki. Ya, itu terjadi pada bulan Rajab juga. Nah, sekarang apa keistimewaan dari bulan Rajab ini? Di antaranya bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena adanya beberapa peristiwa itu yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Jadi bulan ini benar-benar sangat dimuliakan oleh Allah. Allah menyukainya. Kemudian karena saking cintanya Allah dengan bulan Rajab ini, karena saking senangnya Allah dengan bulan Rajab ini, sampai Allah menjanjikan pahala bagi siapapun yang mau berpuasa walau hanya sehari di bulan Rajab ini, dijamin masuk ke dalam surga Firdaus, surga dengan tingkatan tertinggi ya teman-teman. Selain itu juga akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi setitik apapun perbuatan kita, kebaikan kita di bulan Rajab ini, Allah akan selalu melipat gandakan sebanyak-banyaknya, dan itu nggak akan terhingga, teman-teman. Ilmu kita nggak mungkin menyaingi ilmu Allah, gitu ya teman-teman. Kemudian apabila kita bersedekah, teman-teman, di bulan Rajab ini, maka Allah akan melipat gandakannya senilai 1000 dinar. Jadi misalnya teman-teman ini hanya bersedekah 1000 rupiah,
Rp2.000 di bulan Rajab dengan niat lillahi ta'ala, maka teman-teman dianggap seperti halnya bersedekah dengan nilai 1.000 dinar. Nah, kalau 1.000 dinar itu dirupiahkan, wah itu jumlahnya banyak sekali ya teman-teman. Bahkan mungkin kita nggak akan sanggup untuk memiliki uang senilai 1.000 dinar itu. Nah teman-teman, di video ini saya hanya ingin berpesan ya kepada teman-teman semua ya. Jadi di dalam bulan Rajab ini marilah kita tingkatkan kebaikan pada diri kita, bersedekah yang banyak, dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mungkin berzikir, berpuasa, atau mungkin melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain ya teman-teman. Karena di sini Allah sangat suka, sangat senang sekali dengan bulan Rajab. Dan ketika Allah sedang merasakan senang dengan sebuah bulan, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang Anda lakukan itu berlipat-lipat. Nggak hanya satu lipat, tapi berlipat-lipat hingga nggak terhitung, tidak terhingga teman-teman hitungannya. Oleh karenanya di bulan Rajab ini marilah kita tambah ketakwaan kita kepada Allah. Kita siapkan diri kita untuk menghadapi yaumul akhirat. Karena dengan syafaat Rasulullah kita akan tentram, kita akan damai di kehidupan kita berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan mungkin apabila ada tutur kata saya yang kurang menurut teman-teman, bisa dikoreksi di kolom komentar. Karena saya juga sama-sama belajar ya teman-teman. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Barangkali saya ada pembicaraan yang kurang tepat. Nah itu alangkah baiknya dikoreksi. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.